Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alini dengan NIM 220303037. Saya jurusan Pendidikan Biologi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu fungsi dan jenis-jenis lingkungan pendidikan? Agar kita lebih tahu, mari simak video berikut ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tempat berlangsungnya proses pendidikan biasa disebut dengan lingkungan pendidikan. Adapun fungsi dari lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Selanjutnya, ada jenis lingkungan pendidikan. Jenis lingkungan pendidikan itu ada 3. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga atau biasa disebut dengan lingkungan pendidikan informal. Yang kedua, lingkungan sekolah atau formal. Dan yang ketiga, ada lingkungan masyarakat atau biasa kita sebut dengan lingkungan pendidikan non-formal. Oke, yang pertama ada lingkungan pendidikan keluarga atau lingkungan pendidikan informal. Nah, keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti ataupun keluarga yang diperluas. Pada umumnya, jenis kedualah yang banyak ditemui dalam masyarakat Indonesia. Meskipun ibu merupakan anggota keluarga yang mula-mula paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, di samping faktor iklim sosial itu, faktor-faktor lain dalam keluarga itu pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan rumahnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan. Karena itu, tugas pendidikan adalah mencari cara bagaimana membantu para ibu dalam tiap keluarga agar dapat mendidik anak-anaknya dengan optimal. Selain itu, keluarga juga membina dan mengembangkan perasaan anak seperti hidup hemat, menghargai kebenaran, tenggang rasa, menolong orang lain, hidup damai, dan sebagainya. Lingkungan keluarga bukannya pusat penanam dasar pendidikan watak pribadi saja, tetapi pendidik sosial. Di dalam keluargalah tempat menanam dasar pembentukan watak anak-anak. Di samping hubungan antara ibu dan anak, komposisi keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan, utamanya proses sosialisasi. Keluarga juga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak-anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan. Nah, yang kedua ada lingkungan pendidikan sekolah atau biasa disebut dengan lingkungan pendidikan formal. Di antara 3 pusat pendidikan, sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Seperti telah dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap iptek. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pengembangan masyarakat itu. Sekolah harus diupayakan sedemikian rupa agar mencerminkan suatu masyarakat Indonesia di masa depan, sehingga peserta didik memperoleh peluang yang optimal dalam menyiapkan diri untuk melaksanakan perannya. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi pusat pendidikan untuk warga dunia di masa depan. Sekolah yang demikian yang diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal, yakni mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Nah, sekolah sebagai pusat pendidikan adalah sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada ciri keindonesiaan. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dan keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah. Seiring dengan perkembangannya peradaban manusia, sekolah telah mencapai posisi yang sangat sentral dan di antara pendidikan keluarga.
Hal ini karena pendidikan telah berimbas pola pikir ekonomi yaitu efektivitas dan efisiensi, dan hal ini telah menjadi semacam ideologi dalam proses pendidikan di sekolah. Baik, yang terakhir, yang ketiga adalah lingkungan pendidikan masyarakat atau lingkungan pendidikan non-formal. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Nah, fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu, beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan.